Baiklah, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang pemanfaatan energi dan pengelolaan lingkungan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Delvia Mandiangan, Daryl Wilkis, Rizky Fani Marsawali, Beatrix Rondonowo, Hana Mamento, Natania Takalamingan, Miracle Makarawung, Jennifer Mamahit, Cynthia Rory, dan Jessica Maris. Bumi adalah tempat tinggal bagi manusia dan semua makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berkembangnya peradaban manusia lupa untuk menjaga dan melindungi alam. Manusia mengolah sumber daya alam tanpa memikirkan makhluk hidup lainnya, seperti eksploitasi hutan, penebangan liar, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan manusia yang merusak alam. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan ini akan menimbulkan krisis pada berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain eksploitasi sumber daya secara tidak bijaksana, polusi atau pencemaran lingkungan, munculnya berbagai penyakit, kerusakan lingkungan, sampai pada kesehatan energi yang tidak mencukupi. Air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia, di mana manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Air tersedia cukup banyak, namun yang dapat digunakan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari sedikit, karena air yang dapat digunakan oleh manusia hanyalah air yang bersih. Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan, karena sangat penting untuk dikonsumsi rumah tangga, kebutuhan industri, dan tempat umum. Karena pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka wajar jika sektor air bersih mendapat prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang pemanfaatan energi dan pengelolaan lingkungannya diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam agar dapat dikelola secara maksimal tanpa merusak alam. Namun walaupun diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang merusak lingkungan dengan mencemari sumber air bersih. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam permasalahan. Jika kebutuhan terhadap air bersih tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, maka berdampak pada kualitas air tersebut, dan yang terjadi krisis air bersih. Krisis air bersih adalah minimnya jumlah air bersih yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih dialami oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Rancangan solusi untuk mengatasi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama ada jangka pendek. Program ini merupakan program yang memiliki jangka waktu berkisar 1-3 tahun, yang dirancang untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Kegiatan dalam program ini antara lain, yang pertama menggalakkan gerakan hemat air. Dengan gerakan hemat air ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki persediaan air ketika musim kemarau datang, sehingga tidak ada lagi krisis air. Kemudian yang kedua yaitu menggalakkan gerakan menanam pohon, seperti One Man One Tree. Kesadaran masyarakat untuk menanam pohon yang dibiarkan tumbuh besar bisa menjadi salah satu kegiatan yang mampu mencegah terjadinya krisis air, di mana dengan banyaknya pohon yang mampu menangkap air, terutama di hulu, dimungkinkan air hujan tidak akan langsung mengalir begitu saja dari hulu ke hilir dan terbuang sia-sia ke laut, tetapi bisa tertadahi dan dimanfaatkan ketika air mulai sukar didapat. Kemudian yang ketiga yaitu konservasi lahan, pelestarian hutan, dan daerah aliran sungai. Yang keempat, pembangunan tempat penampungan air hujan seperti situ, bendungan, dan waduk, sehingga airnya bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. Yang kelima, mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut dengan membuat sumur resapan air atau lubang resapan biopori. Yang keenam, mengurangi pencemaran air baik oleh limbah rumah tangga, industri pertanian maupun pertambangan. Kemudian yang kedua itu jangka menengah. Program jangka menengah ini merupakan sebuah program
yang dimungkinkan dapat direalisasikan dalam waktu lebih dari 3 tahun. Nah, yang pertama, ada pengembangan proyek pipa pemompa air tanah. Pengembangan proyek ini berguna ketika air yang tersedia di penampungan air hujan tidak dapat mencukupi kebutuhan warga ketika musim kemarau. Yang kedua, perluasan penyaluran PDAM di daerah terpencil. PDAM seringkali tidak menjangkau daerah desa terpencil, sehingga warga desa yang tidak mendapat pasokan air dari PDAM pun akan merasakan krisis air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba. Dan yang terakhir yaitu pengembangan teknologi desalinasi untuk mengolah air asin atau air laut menjadi air tawar. Kemudian ada program jangka panjang. Program jangka panjang adalah program yang dirancang untuk dilakukan melalui serangkaian proses dan tidak dapat direalisasikan langsung dalam waktu yang singkat. Untuk program-programnya, yang pertama ada program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya air. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap dan handal mengenai potensi dan produktivitas sumber daya air melalui kegiatan penguatan sistem informasi yang menjamin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi yang ada. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya air yang ada dengan sebaik-baiknya, bukan berlebihan dan bukan merusak atau mencemarinya. Yang kedua ada program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran air. Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas air dalam upaya mencegah kerusakan dan atau pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang rusak akibat pemanfaatan yang berlebihan, kegiatan industri perkotaan maupun domestik, serta transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas air yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kemudian ada program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh air, serta mencegah terjadinya krisis air akibat penggunaan air yang berlebihan. Nah, sebagai bahan rujukan, di sini kami menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, menetapkan peraturan pemerintah tentang pengusahaan sumber daya air. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. Ketiga, sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Keempat, daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Kelima, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Keenam, air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Ketujuh, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu air minum dan dapat langsung diminum. Pasal 2 ayat 1, pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip A. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air. B. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air. C. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia. D. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak. E. Prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dan F. Pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan izin pengusahaan air tanah kepada usaha swasta
dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air. Pasal 2 ayat 2, pengusahaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan rakyat. Pasal 2 ayat 3, pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Pasal 3, lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini mencakup penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air yang meliputi sumber daya air, permukaan, dan air tanah. Nah, di sini kami membuat satu poster dengan topik "Ayo jaga air kita". Air adalah sumber kehidupan. Ya, maka mari kita jaga air untuk menjaga kehidupan di bumi ini. Dan di sini kami memasukkan 3 rancangan solusi, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka